Assalamualaikum sahabat lansia Latahzan. Pada video ini akan kami sampaikan perintilan barang bawaan jamaah haji dan umroh yang sering terlupakan. Sebelum dilanjutkan, support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar channel lansia Latahzan semakin bersemangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tayangan berikutnya. Barang bawaan yang pertama adalah jepitan. Jadi kalau kita menjemur di tanah suci sana ya, karena anginnya kencang supaya tidak berterbangan bisa dijepit dengan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu gantungan tempel seperti ini, karena di sana kita tidak boleh pasang paku di tembok ya, jadi jangan sekali-sekali masang paku-paku di tembok. Jadi ini dengan ini kita bisa menempelkan di tembok dan bisa kita lepas kembali. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah penting yaitu cotton bud. Ini sering terlupakan kita, jadi kalau ingin bersih-bersih telinga misalnya, itu kita bawa cotton bud. Kemudian yang keempat yaitu sisir. Nah, ini sisir juga sering terlupakan. Kemudian yang kelima tusuk gigi. Tusuk gigi bisa menggunakan yang terbuka seperti ini atau juga bisa yang sudah dibungkus seperti ini. Karena apa? Seringnya terutama bagi yang mereka bermasalah dengan giginya, karena di sana banyak daging ya, jadi suatu saat membutuhkan tusuk gigi untuk melepaskan daging yang menyelip di gigi. Ini kita sudah sedia tusuk gigi. Kemudian yang ke-6 yaitu telenan dan pisau. Kenapa kita bawa telenan? Ini pisau dan telenan ini bisa kita gunakan untuk mengupas buah misalnya, atau memotong-motong daging yang agak besar, terutama bagi kita-kita yang giginya sudah bermasalah. Itu daging bisa potong-potong kecil kemudian kita nikmati. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, itu sifatnya ini obat ya. Selain kita membawa obat-obatan pribadi, ini kami menyarankan untuk membawa salep mata atau bisa juga tetes mata, karena di sana banyak debu, kemudian akan sangat mudah mengenai mata, yang jika nanti terjadi iritasi di mata atau terjadi flu di mata, itu segera bisa kita tangani dengan salep mata atau bisa juga tetes mata. Karena apa? Kalau flu mata itu sangat mudah menular, jadi supaya tidak menular ke yang lain. Yang ke-8, obat diare. Obat diare karena juga kita tidak tahu yang kita makan, bisa jadi salah makan misalnya ya. Jadi cepat bisa kita tangani dengan obat diare. Kemudian bagi wanita, ini untuk yang ke-9, bagi wanita siapkan juga kerudung yang berdagu. Kerudung yang berdagu atau yang menutup dagu ini seperti ini. Ini muka ini ya, ini dagunya di sini. Ini sangat praktis sekali, jadi ini bisa kita pakai dalam keseharian, bisa kita pakai saat ihram, karena ini sudah menutup muka
menutup kepala dengan sempurna, termasuk dagunya, karena dagu termasuk aurat ya, jadi harus tertutup. Nah ini, begitu juga ini bisa untuk mukena, jadi kita tinggal menggunakan tutup punggung tangan. Ini sudah, jadi praktis sekali, kita tidak perlu bawa-bawa mukena lagi yang memenuhi koper. Kemudian yang ke-10 adalah kerudung sport. Kerudung yang biasa untuk olahraga. Jadi memang kecil ya, karena untuk olahraga biasanya ini untuk renang, untuk volley gitu ya. Ini bisa kita gunakan sebagai inner kerudung kita, apalagi yang warnanya putih itu ya harus pakai inner supaya tidak tembus pandang atau transparan. Dan ini nyaman sekali karena apa? Memang kerudung ini sudah didesain untuk bergerak banyak, jadi kita bergerak banyak pun tidak khawatir rambut kita keluar kemana-mana gitu ya, jadi sebagai inner. Dan yang ke-11 atau yang terakhir yaitu pampers ya, pampers atau ini terutama bagi yang agak besar itu ya, bisa menggunakan pampers terutama di saat di pesawat ya. Bagi mereka yang belum pernah naik pesawat, kita mungkin belum bisa menggunakan toilet dengan cepat ya, jadi supaya tidak kebelet itu kita bisa menggunakan pampers. Atau di saat kita sedang ikhram, jadi saat di Armina, itu pun kita bisa menggunakan pampers ini karena mengingat juga toiletnya itu ngantri ya, jadi karena ngantri kita tidak berniat untuk BAB atau BAK di pampers, jadi ini hanya untuk pencegahan ya, untuk pencegahan jika sedang antri atau sedang menggunakan toilet pesawat yang belum bisa cepat atau belum biasa menggunakan toilet pesawat tapi sudah kebelet, itu kita jadi aman, misalnya nanti kebelet dan sampai keluar di situ, jadi tidak membasahi atau mengotori pakaian kita. Dan setelah itu kita masuk toilet, kita bersihkan dan kita bisa ganti pampers lagi. Begitu sahabat lansia la tahzan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.